Oke teman-teman, di jam setengah 1 kita lanjut perjalanan lagi dari Islamic Center Majalengka. Gila panasnya, menyengat juga Majalengka nih, kacau. Jadi kita akan lanjut perjalanan lagi. Kita akan menuju ke Ciamis rencananya. Kalau nggak berubah pikiran sih ke Ciamis. Tapi emang ke Ciamis dulu deh yang penting. Nanti misalnya di sana nggak ada penginapan yang serak, lanjut lagi kemana kayak gitu. Untuk naik bis yang ke arah Ciamis, kita ke sono dulu nih, Bundaran Muncul. Deket kok, paling 200 meter. Tadi saya beli ayam di sini 14.000. Sebenarnya bis yang langsung ke Ciamis dari sini tuh gak ada. Jadi kita harus ke Cikijing dulu. Dari sini ke Cikijing ada banyak moda transportasi, ada bis, ada elep. Nah dari Cikijing baru bisa lanjut ke Ciamis, Kawali. Pengennya sih nginep di Kawali kalau ada penginapan di sono. Cuma kayaknya nggak ada deh penginapan di Kawali. Penasaran saya sama Kawali tuh, pengen nginep di sono sehari gitu. Sini ada beca. Kalau di Jakarta kan modelnya lebar, becanya pendek. Kalau di sini tinggi, ramping. Wah panas sih. Inilah malah saya berangkat siang. Kalau nggak panas hujan. Nah ini sampai juga di Taman Sejarah dan Bundaran Muncul. Kita nunggu bisnya di seberang sono. Jadi bisa naik elep atau bisa naik bis ke Cikijing. Kayaknya saya naik bis aja deh. Enak ber-AC. Naik elep enggak dulu deh. Gerah. Kalau sore mau udah. Panasnya gila. Baru tau ya saya Majalengka sepanas ini. Nah kita nunggu di seberang situ tuh ada tempat duduk banyak. Wah gila. Nanti Taman Raharja nih. Nah ini dia nih elep Buhejaya. Dia ke Cikijing juga tuh. Cuma males masuknya, susah, sempit, buat tas gede soalnya. Ini lewat lagi elep ke Cikijing juga. Jalan yang ada di depan kita ini merupakan jalan utama di kota Majalengka yang dilalui oleh beberapa angkutan antar kota. Contohnya seperti bis CBU tujuan dari Sumber ke Cikarang, kemudian bis Primajasa tujuan Bekasi ke Cikijing, dan elep-elep rute Bandung ke Cikijing. Untuk bis tujuan Jakarta hanya ada satu aja yang lewat sini, setahu saya itu bis Berkah Jaya, dan jadwal keberangkatannya juga sangat jarang. Kalau nggak salah sehari cuma sekali, yaitu sekitar jam 12 siang. Selebihnya untuk tujuan ke Jakarta itu ada travel ya, seperti travel Bisa, Bhinneka Shuttle, dan travel Arnes. Ini elep lewat lagi Cikijing. Cuma bisa kagak lewat ini. Ya elep lagi. Kayak waktu itu saya nungguin elep di sini lama banget deh. Tapi ini malah lewat juga. Jam berapa nih? 12.59. Nah, jadi ada dua bis besar nih yang rutenya lewat kota Majalengka. Selain bis Primajasa, rute Bekasi Cikijing yang lewat sekitar 30 menit sekali, ada juga bis CBU rute Cikarang Sumber yang lewat sekitar 45 menit sekali. Bagi kalian yang mau ke Cikijing, jangan naik bis CBU ya, karena beda arah. Ya seperti biasa, kalau kita naik bis Primajasa, pasti di dalam bisnya itu selalu ada informasi mengenai tarifnya. Jadi nggak ada tuh istilah kata kita digetok harga. Dan ternyata untuk bis yang kita naikin ini itu kelasnya AC bisnis dengan konfigurasi kursinya 22. Jadi untuk bis Primajasa rute Bekasi Cikijing itu terdiri dari dua kelas AC bisnis dan kelas AC ekonomi. Jadwalnya selang-seling, jadi sekarang ini yang lewat AC bisnis, lalu 30 menit kemudian itu yang lewat AC ekonomi.
Kalau mau murah sih naik kelas ekonomi aja. Selisih 5.000 sih kalau dari Majalengka ke Cikijing. Langsung ditarikin ongkosnya, dapat karcis juga walaupun jarak pendek. Ongkosnya 30.000 nih dari Majalengka ke Cikijing. Dan ini AC-nya dingin banget sih, mantep lah ini. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah alun-alun kota Majalengka. Dibilang rame sih enggak ya, dan dibilang sepi juga enggak sepi-sepi amat sih. Tapi kalau dibandingkan dengan kota sebelumnya, kota Subang, memang kota Majalengka ini tuh lebih sepi. Karena bisa dibilang lokasinya kurang strategis sih Majalengka ini. Kalau kota Subang kan itu dia ada di lintasan antara Pantura sama Bandung. Jadi orang-orang yang pengen ke Bandung, pengen ke Ciater, pengen ke Lembang, nah itu dia lewatin kota Subang kalau dari arah Pantura. Jadi banyak orang yang singgah di kota Subang walaupun cuma sekedar makan gitu ya, atau istirahat. Terus untuk bangkunya juga nyaman sih, enak. Tuh, bisa dilihat sendiri bangkunya pakai rimba kencana dan bahannya pakai bludru. Enak sih nih, lumayan buat istirahat walaupun cuma 1 jaman aja lah. Nanti kita ke Cikijing 1 jam perjalanan. Enak, kursinya empuk. Kayaknya yang di sini belum ada USB portnya deh, buat ada colokan. Belum ada colokan buat ngecas. Tapi kayaknya di situ ada stop kontaknya deh buat ngecas. Akhirnya kita sampai juga di Bundaran Cigasong yang berada di sisi timurnya kota Majalengka. Nah, di bundaran ini ada sebuah tugu yang di atasnya itu ada buah yang menyerupai apel, dan ternyata itu adalah buah mangga gedong gincu yang menjadi ciri khas buah di kota Majalengka, teman-teman. Di Majalengka ada yang bukan kotanya. Nah, di sini kita ambil kanan nih ke arah Cikijing. Kalau tadi lurus itu ke arah Sumber sampai dengan Cirebon. Kalau bis CBU tadi dia lurus terus tuh lewat sana. Terus di sini deket Bundaran Cigasong ada agennya Bhinneka Shuttle tujuan Bandung dan Jakarta. Selain Bhinneka, untuk travel yang ada di sini tuh ada Arnes. Nah, kalau Arnes dia ke Bekasi sih biasanya banyak kan. Tapi saya lihat ke Pancoran juga ada dia dari Majalengka. Dari kota Majalengka yang berada di ketinggian 120 mdpl, kita akan menuju Cikijing yang berada di ketinggian hampir 600 mdpl. Tentu di perjalanan ini kita bakal banyak nanjaknya, serta melewati jalan yang berlika-liku kalau kita lihat di Google Maps. Oh, ini Terminal Maja. Kalau nggak salah,
Ada yang pernah komen waktu itu deh, dari sini tuh bisa, oh banyak yang turun di sini. Dari sini tuh bisa naik angkutan ke gunung apa gitu. Ada thrifting juga nih. Ada elep juga tuh. Itu elep kemana ya? Kayak menarik deh. Rumah makan pada penuh, dipadati oleh mobil-mobil pribadi. Itu pertanda libur telah tiba, tahun baru. Dulu itu di sepanjang jalan di bawah sampah semua. Ini orang-orang pada buang sampah sembarangan di mobil nih, main buang-buang aja tuh. Jadi di sepanjang jalan ini tuh lihat, banyak banget sampah-sampahnya. Nah ini cakep nih view-nya nih. Yo, keren banget. Rest area Cikebo. Wih, cakep banget ya gunung-gunungnya ya. Itu ke atas itu masih ada permukiman loh. Masih ada perumahan tuh, perkampungan. Biasanya kontrolan dulu sini, warung nasi Panjilukan. Biasa Prima Jasa tuh dia banyak kontrol penumpangnya teman-teman. Mau ke toilet bisa juga, tadi ada masnya yang ke toilet. Kalau kalian daripada nahan-nahan buang air kecil, mending izin aja ke toilet sebentar. Sama krunya pasti dibolehin sih, nggak mungkin nggak boleh. Tega banget kalau nggak boleh mah. Oh iya, teman-teman, jadi selain bis CBU dan bis Prima Jasa, ada satu bis lagi, bis besar yang rutenya lewat kota Majalengka, yaitu bis Merdeka. Rutenya dari Pangandaran ke Kalideres, tapi dia sangat anti mainstream sekali. Dari Pangandaran dia ke Ciamis, dari Ciamis dia ambil ke atas arah utara lewat Kawali, Cikijing. Nah dari Cikijing baru lewat jalur ini sampai ke kota Majalengka. Jadwalnya kalau dari arah Jakarta dia lewat Majalengka kota itu pagi sekitar jam 10, dan kalau dari arah Pangandaran ke Kalideres dia lewat kota Majalengka tuh malam sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Sebenarnya sebelumnya juga ada bis Damri sih yang lewat kota Majalengka, Damri rute Jakarta ke Cilacap via Majalengka. Tapi sepertinya udah nggak jalan lagi deh rute tersebut. Nah ini kita udah sampai di daerah Talaga teman-teman. Di Talaga ini ada percabangan jalan ke arah Bantarujek. Nah ke Bantarujek itu ada satu-satunya bis yang melayani rute ke sana dari Jakarta, yaitu bis Berkah Jaya. Udah lama sih pengen naik bis itu, cuma dia dari Jakartanya pagi banget, pagi buta. Nah nih papasan Prima Jasa dari arah Cikijing ke Bekasi. Sebenarnya beberapa waktu lalu tuh Prima Jasa pernah buka rute Cikijing ke Depok ya. Cuma sayang banget gak bertahan lama. Pas abis saya bikinin tripnya langsung off. Membawa sial emang. Yes, akhirnya setelah 1 jam 10 menit perjalanan dari kota Majalengka, sesaat lagi kita akan tiba di Cikijing, Kabupaten Majalengka.
Dengan tarif Rp30.000 kelas AC bisnis menurut saya worth it sih. Cuma kalau teman-teman pengen yang lebih murah dan lebih cepat bisa naik elep. Kemarin itu saya naik elep dari Majalengka ke Cikijing kena Rp20.000. Ini, Pak. Kasih, Pak. Ya, sampai juga di Cikijing, enggak, Pak? Oke teman-teman, nih jam 14.13. Setelah 1 jam perjalanan kita udah sampai di Cikijing, Kabupaten Majalengka. Nah, kalau mau ke Ciamis nanti ambil ke arah sana. Kalau mau ke Kuningan ambil ke arah sana. Kayaknya kita ke Ciamis aja kali ya, atau ke Kuningan ya. Dua-duanya asik sih, cuma Kuningan itu penginapannya susah. Mahal-mahal di sana. Nah, ini elep-elep yang ke arah Majalengka Bandung ngetem di sini dia. Di sini banyak banget jajanan sih. Tapi kayaknya saya mau ke Indomaret dulu. Beli air. Nah, itu ada Budiman tujuan Tasik sih. Ini kayak lewat Kawali juga dia nih. Lewat Ciamis deh. Kayaknya kita naik itu kali ya. Nggak tahu, kursi depan kayak penuh sih. Tapi lapar, pengen beli makan. Batagor kali ya. Coba tanya dulu deh berangkat jam berapa. Kalau masih lama kita taruh tas dulu. Terus cari makan gitu. Tapi penuh kursi depannya ya. Nggak asik dong, nggak bisa lihat pemandangan rame penerbangan. Ini menarik banget sih. Cuma kursi depannya udah penuh dan sebentar lagi bisnya mau berangkat. Kemudian di belakangnya itu ada lagi jam 3:30. Dan ini yang AC nih. Yang berikutnya itu non AC. Jadi kebanyakan Cirebon Tasik itu masih non AC ya. Ini termasuk mewah sih ini di jalur ini. Kita makan nasi Padang dulu deh. Di situ ada warung makan Padang. Oke teman-teman, ini di jam 3 dan cuaca di luar hujan lumayan deras. Tadi di rumah makan Padang itu ada musola juga. Terus ada tempat wudhu sama ada toiletnya, bersih banget lagi. Enak banget. Di sini akhirnya saya berubah pikiran. Yang tadinya pengen ke Ciamis, saya akhirnya memutuskan untuk menuju ke Kuningan. Alasannya karena barusan saya ngecek di aplikasi Traveloka dan saya menemukan penginapan yang murah banget di Kuningan. Nah ini beneran murah atau kesalahan sistem nih? Jadi kita langsung buktiin aja dengan menginap di sana. Dari Cikijing ke Kuningan ini sebenarnya deket banget ya, jaraknya cuma 20 km. Kalau naik kendaraan pribadi mungkin cuma setengah jam. Dan banyak opsinya juga, selain bisa naik elep juga bisa naik bis kecil. Terakhir jam berapa dari Cikijing ke Kuningan, nak? Cirebon? Dari Kuningan jam 8 juga masih ada. Jam 8 masih ada malam. Jam 8 masih ada. Kalau dari Cikijing ke Kuningan? Jam 5 juga udah nggak ada. Oh iya kan? Jam 5 sore udah habis. Tapi yang dari Kawali ada gak? Ada ya biasanya ya? Sampai malam? Oh, berarti ini khusus Cikijing Cirebon aja ya? Oke.
Oh, ke mana? Nah, lurus itu pintu masuk ke arah wisata Waduk Dharma, tapi dicoret tulisannya kayaknya masuknya itu harus lewat pintu yang dari arah Kuningan Kota deh. Untuk tiket masuknya sih saya lihat-lihat tadi tuh harganya 17.000 sampai 20.000 rupiah. Itu belum termasuk parkir ya. Parkir motor tuh 5.000, parkir mobil 10.000. Dan itu dia tutup sampai sebelum jam 6 sore. Di sebelah kanan itu adalah terminal tipe C Kadu Gede. Jadi terminal buat angkot doang sih. Nah, gak jauh dari terminal itu, di sebelah kiri ini adalah jalan lingkar menuju Kuningan Kota. Jadi kalau mau ke Kuningan Kota bisa lewat situ, tapi jalannya agak sepi. Dan kalau nggak salah kayak ada jalan yang nanjak gitu deh. Karena beberapa waktu lalu saya pernah lewat situ naik motor pas motoran mudik lebaran kemarin tahun 2023. 2022 apa 23 ya? Nah, ini tandanya sebentar lagi kita akan tiba di Kuningan Kota nih. Saya penasaran sih, ini elep lewat Kuningan Kotanya apa enggak ya?
Nah, di sini ternyata elopnya itu belok kiri, tidak lurus. Nah, kalau lurus itu ke arah Kuningan Kota. Jadi ini elopnya ambil kiri langsung mengarah ke Cirendang. Jadi kalau teman-teman mau ke Kuningan Kota bisa turun di pertigaan yang tadi terus lanjut naik angkot yang bawahnya warna hijau, yang hijau putih. Kenapa saya nggak turun situ? Karena penginapan saya nggak di Kuningan Kota. Jadi penginapan saya lumayan jauh dari Kuningan Kota. Sebab itulah kenapa harganya murah. Oke, akhirnya kita tiba juga di pertigaan Cirendang yang lokasinya ini gak jauh dari Taman Cirendang. Jadi buat teman-teman yang mau ke pusat kota Kuningan juga bisa nih turun di sini atau nunggu bis di sini. Biasanya sih orang-orang yang naik bis dari Jakarta mau ke pusat kota Kuningan tuh mereka turun di sini karena lokasinya lebih dekat dengan pusat kota. Karena kalau naik bis kita itu akan dibawa ke Terminal Kertawangunan dan bis itu gak lewat pusat kota tentunya. Nah, ini di sebelah kiri kita nih Taman Cirendang. Ini juga bisa disebut Terminal Bayangan sih karena banyak orang yang nunggu bis di sini. Jadi kalau di atas jam 6 sore itu elep ini rutenya lewat Bundaran Cijoho, lewat pusat kota, lurus terus sampai masjid, pokoknya sebelum Masjid Agung. Nah, di sini ada bis Prima Jasa dari arah Lebak Bulus, Cirebon, Kuningan. Dia nggak masuk terminal Cirebon ya, dia cuma Ciperna doang nih. Ciperna langsung ambil ke arah sini Kuningan, dan dia nggak lewat pusat kota, nggak lewat Bundaran Cijoho.
depan sini mas. Iya. Gak kurang kan? Apa kurang? Oke teman-teman, jam 17.24 sampai juga di tempatnya. Ini di mana ya? Ada tulisannya sih. Ada di dalam sini sih. Ternyata lumayan jauh dari kota. Ini dia nomor telepon. Misi Bu. Udah pesen Bu? Iya, di Traveloka. Kalau pesan langsung berapa harganya Pak? Langsung kita kan sini ada dua tipe, ada yang online atau offline. Kalau online itu dia kamarnya di atas, kamar mandinya di luar. Oh kalau online. Kalau offline itu kamarnya di bawah, kamar mandi di dalam. Kalau online berapa? Kalau offline berapa? Kalau offline itu kalau di weekday ada yang 150, ada yang 200. 200. Ada yang 150, ada yang 200. Kalau yang di weekendnya ada yang 200, ada yang setengah. Oke. Tapi kalau misalkan kayak datang sendiri itu bisa negosiasi. Ya. Kalau hari biasa ya. Kecuali kalau memang. Oke teman-teman, kita udah ada di penginapannya dengan harga nggak nyampe Rp50.000 via Traveloka. Enak sih, luas. Walaupun emang kamar mandi luar, tapi nggak masalah karena saya sendiri. Untuk fasilitas ada AC, kipas. Di sini tuh nggak pakai AC, udah dingin. Karena Kuningan ini suhu udaranya lumayan dingin karena dekat Ciremai kan, di lereng gunung. Di sini nggak boleh ngerokok. Di sini ada cermin juga, dan ini disediakan sajadah sama mukena. Ini syariah ya, jadi harus punya kartu nikah kalau mau nginap di sini, gitu teman-teman. Untuk kasurnya enak sih, empuk lumayan. Ini dia view-nya. Widih, kok nggak salah di situ deh, Gunung Ciremai itu di belakang. Oh ya, hampir terlewat. Ini ada gantungannya juga, dan bersih sih, lumayan. Lantainya juga kayak baru dipel, bersih, nggak lengket. Sama ini ada colokan juga, ada 3, lumayan. Kita lihat. Nah tuh, enak banget buat rame-rame. Yang di bawah yang offline, yang di atas yang online. Kamar ada 3 doang, yang di atas 1. Ini kamar nomor 1. Terus kamar nomor 2-nya nggak tahu di mana, itu nomor 3. Oh, nomor 2-nya di sini, dekat toilet. Nih toiletnya, kamar mandi luar. Enak sih, bersih. Dan WC jongkok, saya suka WC jongkok. Tapi malam ini yang nginep di sini saya doang sendiri. Kayaknya sih. Oke teman-teman, sekarang mau jam 8 malam. Tadi habis makan bakso, terus balik lagi ke sini ngambil payung. Sekarang kita ke pusat kota lah, yuk kita lihat suasana malam di Kuningan kota. Dari sini ke Kuningan kota jauh sih, sekitar 8 kilo. Itu kayak dari Depok ke UI lah, lebih dikit. Jadi kita bisa naik elep ke arah sana kanan. Nah, kita tunggu di sini elep yang ke arah Cirendang. Kalau naik Gojek di sini ke Kuningan kota 24.000. Kalau Grab agak murahan 17.000. Yang hemat tapi. Ini 21.000. Elep paling 10.000. 10.000 mau dia dikasih. Sama Spa 3. Wah. Kayak si abang yang tadi deh nih. Elep yang tadi bukan ya?
Sekarang kita sudah berada di pusat kota Kuningan, tepatnya ini di Jalan Veteran. Dan seperti inilah suasana kota Kuningan menjelang tahun baru 2025, tepatnya H-4 jelang tahun baru. Memang bisa diakui sih, kota Kuningan ini tuh lebih ramai dan lebih hidup dibandingkan dengan kota Majalengka. Serta buat teman-teman yang suka kulineran, di kota Kuningan ini tuh banyak banget kulineran di jalan, sepanjang jalan asli. Dan ada ini juga, Miniso. Gokil. Oh, ini baru ya? Dulu belum kayak gini kan? Oh gitu. Ini perlu dibagusin lagi ya. Dulu banyak yang jualan tuh ya? Oh di sana. Oh iya. Belakang. Kita terusin aja dong. Iya deh. Asik aja. Kang, makasih ya. Yuk. Yuk, kasih Kang. Ternyata elep yang tadi bisa ngepas gitu ya. Ini baru nih. Dulu belum ada. Bukan belum ada sih. Dulu belum sebagus ini. Belum trotoarnya belum dibagusin. Sekarang yang jualan dipindah ke situ katanya. Gokil. Jadi kayak kawasan pecinan gitu. Untuk alun-alun ada di depan situ. Tadi elepnya lewat alun-alun. Udah bawa payung tuh nggak hujan.